Indonesia adalah surga terindah dunia, berhiaskan ribuan pulau dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Ditambah kekayaan ragam budayanya, tradisi dan adat istiadatnya membuka lebar mata dunia. Kaya akan peninggalan sejarahnya, tak mengherankan jika banyak tempat bersejarah tersebar di berbagai pelosok penjuru negeri ini. Banten menjadi salah satu dari sekian banyak daerah yang memiliki banyak tempat bersejarah, menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang tertarik pada aspek spiritual dan budaya. Bak surga bagi peninggalan-peninggalan kuno dan bersejarah. Kaya warisan budaya dan religi. Salah satunya adalah situs Banten Girang, situs kepurbakalaan peninggalan budaya masa lalu sebelum Islam masuk. Banten Girang adalah warisan yang terlupakan. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin mengajak Anda menjelajah Kabupaten Serang, Banten, tepatnya daerah Banten Girang, yang merupakan cikal bakal Banten. Banten Girang terletak di Kampung Talaya, Desa Sempuh, Kota Serang, Banten. Wilayah ini dikenal dengan nama Banten Girang atau Banten di atas sungai. Nama ini diberikan berdasarkan posisi geografisnya. Pada awal abad ke-16, Prabu Pucuk Umum dan pusat pemerintahan berada di Banten Girang. Sedangkan Banten Ilir atau Banten Lama saat itu berfungsi sebagai pelabuhan. Masyarakatnya kala itu menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Hindu, dan Buddha. Situs Banten Girang memiliki tempat bersejarah, salah satunya sebuah goa yang sampai saat ini masih terjaga. Begitupun Sungai Cibanten merupakan jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman. Di Banten Girang terdapat makam Ki Mas Jong dan Agus Ju. Menurut sejarah, Ki Mas Jong dikenal sebagai pati dari Raja Pucuk Umun, dan mereka adalah kakak beradik. Orang pertama yang masuk Islam dari penduduk Banten Girang dan menjadi pengikut setia Sultan Hasanuddin. Membahas sejarah Banten memang rumit dan seringkali melompati prinsip-prinsip empiris dan heuristik yang berlaku dalam sejarah berdirinya sebuah kerajaan. Terutama jika kita menelusuri periode yang lebih kuno dari masa Sultan Hasanuddin. Para arkeolog telah melakukan penelitian di situs Banten Girang. Berdasarkan hasil penelitiannya, situs ini diperkirakan berusia sekitar 11 abad. Keberadaan Kerajaan Banten Girang merupakan bukti nyata yang ditunjukkan oleh penemuan situs di kota Serang ini, menunjukkan bahwa sejarah Banten telah ada jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten, yang diperkirakan berdiri sejak tahun 932. Meskipun angka ini masih perkiraan, kerajaan ini runtuh sekitar tahun 1526 Masehi. Meski ada pendapat lain yang menyebutkan runtuhnya sekitar tahun 1579 Masehi. Pada zamannya, Kerajaan Banten Girang cukup maju, bahkan berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Lampung. Transisi dari Banten Hindu ke Banten Islam tidak memiliki naskah sejaman
yang kuat untuk dijadikan bukti. Sebagian besar pengetahuan tentang periode ini hanya bergantung pada Babat Banten yang ditulis sekitar 200 tahun setelah berdirinya Kesultanan Banten. Sumber yang lebih kuat justru berasal dari catatan Portugis seperti Suma Oriental, karya Tom Pires atau laporan Antonio de Brito yang pernah menjajaki tanah Banten. Meski demikian, beberapa bagian sejarah tersebut masih sangat bergantung pada cerita rakyat yang validasinya lemah dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesultanan Banten didirikan oleh Kesultanan Demak pada masa Sultan Trenggono melalui ekspansi militer yang dipimpin oleh Fatahillah sebagai Panglima Demak. Catatan sejarah ini sangat terkenal, namun proses penaklukan tersebut tidak diuraikan secara rinci karena sumber-sumber naskah tidak memadai. Penguasaan wilayah Banten lebih dominan bersandar pada cerita rakyat dengan kedatangan Sunan Gunung Jati dengan melakukan syiar Islam dan sifatnya bukan penaklukan. Kisah Sultan Hasanuddin melalui adu ayam dengan Prabu Pucuk Umum, Raja Banten Girang, bersumber dari cerita rakyat. Kisahnya memiliki kemiripan dengan kisah Ciungwanara dari Galuh. Keberadaan cerita rakyat tersebut harus diuji validitasnya dengan bukti sejarah. Sejarah mencatat bahwa penaklukan Banten dilakukan sebelum penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Banten ditaklukkan pada tahun 1525. Interpretasi logisnya, Fatahillah menaklukkan kerajaan Banten dengan berperang melawan kerajaan Banten Girang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Karena peperangan tersebut berada di bawah Kesultanan Demak, pendirian Kesultanan Banten berada di bawah kekuasaan Demak. Fatahillah kemudian mendirikan kerajaan baru di pesisir utara Banten yang sekarang dikenal sebagai Surasowan. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah mengangkat Sultan Hasanuddin sebagai adipati di Banten yang merupakan wilayah bawahan Demak. Ketika Demak melemah, Sultan Hasanuddin pun memproklamirkan berdirinya Kesultanan Banten yang mandiri. Kemudian pusat pemerintahan Banten yang semula terletak di Banten Girang dipindahkan ke kawasan pesisir utara Teluk Banten yang sekarang dikenal dengan nama Banten Lama. Dengan alur demikian, kekalahan Pucuk Umun bukanlah disebabkan oleh adu ayam dengan Sultan Hasanuddin, melainkan oleh peperangan yang dipimpin oleh Fatahillah yang menyebabkan kehancuran kerajaan Banten Girang. Demikian penggalan kisah sejarah Banten Girang yang semakin terlupakan. Dia adalah warisan sejarah yang begitu berharga, terlalu berharga untuk kita lupakan. Banten Girang harus ada dan harus tetap terjaga. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki kisah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat
berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, beribu kali manusia telah menerjemahkan tentang aku. Beribu kali manusia telah memberikan nama buat aku. Beribu kali manusia telah memberikan sifat buat aku. Beribu kali manusia telah menafsirkan aku. Aku bukanlah terjemahan. Aku bukanlah nama. Aku bukanlah sifat. Dan aku bukanlah tafsiran. Semua itu hanyalah hasil dari terjemahan huruf-hurufku saja. Engkau bukan hamba dari huruf-hurufku. Engkau adalah untukku semata. Dan ingatlah, semua itu tidak dapat menyentuhku, karena aku tidak bisa disentuh oleh huruf, suara, maupun sentuhan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.